Jawa Barat Indonesia tahun 2016. 16, Betul kah? ya betul. Ya betul. Wah, Jadi waktu 2016 juara Koci Jawa Barat dan pergi ke Kokocici Indonesia di tahun 2016 juga. 2016. 1 tahun bersamaan ya berarti ya. Ya, 1 tahun yang bersamaan. Tahun bersamaan. Setelah pemilihan Jawa Barat itu Ah, sekitar 3 bulan kemudian yang 3 bulan. Indonesianya datang. Mm-mm. Oke, langsung di Indonesia. Jadi selain di dunia koci nih, mungkin Mm-mm. kita bisa sapa dulu nih Kak. Sapa dulu teman-teman di rumah yang baru bergabung. Semuanya halo. Halo Dan juga, ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman gue sini kayaknya masuk. wah menarik nih. Dan hari ini kita tuh akan bakal banyak banget sharing nih, motivasi juga mungkin, atau bisa jadi kayak experience yang benar-benar bisa membangun semangat teman-teman ya di bulan Ramadan ini ya Kak. Semoga. Ya berharap banget. Dan juga nih teman-teman, sebelum kita masuk ke beberapa question dan segmen-segmen berikutnya, aku mau ngundang dulu untuk teman-teman bisa follow Instagramnya @MrGlobalJawaBarat2020, dan juga bisa follow Instagram dari Regional Director kita, Kiki Derby_Mua, dan juga Instagram bintang tamu kita, apakah? FMJ9, EMJH9. Wah, dan juga saya nggak mau promosi, tapi ya udah sekalian aja diminta Theo Brand Official. Udah terkenal lah, Theo mah udah terkenal ya. Oh enggak. Wah, jadi hari ini nih Kak, first time banget. Ini kita udah episode 9 nih sama Kakak. Ini kita udah masuk ke episode 9 Kak. Jadi biar lebih akrab nih kita memanggilnya Kak Matt ya. Kak Matt aja atau MG. Oke, sebenarnya nama aku tuh kan Matt Junior Muhammad Prima Putra. Panjang banget kan. Nah, emang dari kecil dipanggilnya MJ. MJ itu dari singkatan dari Matt Juniornya. Jadi MJ aja. Kalau Matt itu susah banget untuk disebut, diucap lafaznya kan. Jadi Iya, MJ aja udah. MJ aja Kak, MJ. Ya, bukan Michael Jackson nih guys, MJ. Ada yang bilang juga apa namanya? Pacarnya Spider-Man itu? Apa? Tom Holland. Bukan. Pacar Spider itu Spider-Man ya, siapa ya? Spider-Man sama. Ya, Mary Jane itu. Oke, lanjut. Astaga, Marvel banget ya, pencinta Marvel. Oke. Hari ini nih ada beberapa pertanyaan nih Kak, kayaknya dari teman-teman yang mungkin beberapa masuk di DM yang nanti mungkin Theo tanya ini sama KMG. Dan juga KMG, sebelum kita mulai nih masuk kita sharing-sharing, pengen dong kayak Theo kepo nih untuk teman-teman Pigeon Lovers di rumah, sharing tuh kayak background Kakak, otomatis kan orang udah kenal sebagai coach nih, dan juga bisa iklan juga nih teman-teman, dan juga di entertain itu apa pengalaman di dalam hidup berentertainment itu bagaimana, dan kelebihan talenta yang dimiliki itu apa Kak? Kira-kira bisa sharing. Oke. Jadi ya seperti yang disebut sebelumnya yang udah aku capai ya, maksudnya aku memulai karir di dunia entertain ini dari di kampus sebenarnya. Dari SMA sih, cuma yang paling intinya itu di kampus. Aku join yang namanya beauty pageant kampus ya, kampus ambassador, pasti tahu lah ya Theo ya. Itu namanya, aku kan kuliah di Mr. Miss Presiden University. Jadi aku kuliah itu ada ambasadornya namanya Mr. and Miss, dan aku join di situ. Dan aku alhamdulillah waktu itu masuk ke top 5 dan juga menang favorit. Nah, favorit ini by vote dari seluruh mahasiswa di kampus gitu. Nah, semenjak itu aku mulai nemuin passion aku tuh bahwa aku kayaknya suka nih dunia-dunia di depan layar kaca gini gitu. Wah. Di depan layar kaca, di atas panggung, public speaking gitu ya, nge-MC ya, hal-hal seperti yang pokoknya yang tampil di depan lah gitu intinya. Setelah aku nemuin passion aku di 2015, setelah aku melatih yang namanya angkatan bawah aku, yaitu kan kita kan regenerasi ya. Regenerasi. Nah, setelah regenerasi itu aku kayak ngira kayaknya ini udah saatnya aku untuk naik level. Maksudnya naik level itu adalah
ya awalnya ambasador duta kampus doang. Aku pengen coba nih duta kampus, duta provinsi gitu. Aku mencoba cari di saat itu tuh apa sih yang lagi ada ngadain dan emang kualitasnya juga bagus gitu. Dan ada tingkatan lanjutan selanjutnya gitu. Jadi setelah itu aku nemuin bahwa ada pembukaan yang awalnya namanya Koko Cici Karawang. Karawang itu karena di Jawa Barat. Jadi waktu itu ketika sudah menang, aku dapat kabar dari Koko Cici Jakarta dan Koko Cici lain-lainnya bahwa akan diselenggarakan Koko Cici Indonesia pertama gitu loh. Wah, first time banget ya pertama loh. Iya, jadi hoki banget abis join Koko Cici Jawa Barat. Bukan hoki sih, kayaknya emang itu takdir ya kalau bisa dibilang. Udah takdirnya udah dijalanin. Jadi ketika abis menangin Koko Cici Jawa Barat, tiba-tiba mau diadain Koko Cici Indonesia yang pertama kali. Itu diikuti dari 7 provinsi. 7 provinsi, kalau aku nggak salah, itu ada Koko Cici Sulawesi Selatan, Koko Cici Lampung, Koko Cici Jakarta, Jawa Barat, NTT, NTB, sama satu lagi itu Palu. Palu itu Sulawesi Tengah, nggak salah. Nah, jadi ketika itu kita berkompetisi 32 finalis ya. Masing-masing provinsi itu bawa 3 pasang gitu. 6 provinsi. Masing-masing bawa 3. Nah, itu kayak tapi jadi nemuin keluarga baru gitu loh. Ini enaknya kita ikut beauty pageant ya kalau aku bilang ya. Kita nambahin link. Jadi ketika kita pergi misalnya ke kota, betul. Ketika kita pergi ke kota-kota mereka akan menyambut dengan baik gitu. Kita punya teman, kita punya ya gitulah ini. Karena kalau karantina ya bener. Saya tahu lah ya kalau karantina tuh kan kayak kita 24 jam bareng orang ini. Jadi akrabnya tuh kerasa banget. Aktif. Nah gitu. Terus Kak. Setelah itu di 2017 itu setelah aku selesai menjabat di Koko Cici Indonesia, waktu itu aku menjabat sebagai manajernya Koko Cici Indonesia. Jadi ada apapun undangan yang masuk untuk ngundang Koko Cici itu aku yang filter dan aku yang cariin pasangan mana nih yang bakal berangkat kayak gitu. Nah setelah aku filter aku yang negoin fee-nya, apa yang didapat, transportasi semua gitu. Itu aku memanage sekitar 30 anggota Koko Cici lainnya gitu kan. Nah, setelah aku sudah selesai menjabat nih Theo, aku nemu sebuah agensi iklan. Nah, agensi iklan ini dia lagi hunting. Dia ketemu aku di salah satu acara beauty pageant. Ya waktu itu aku yang jadi undangannya sendiri karena yang lainnya lagi berhalangan. Nah aku ketemu terus dia ajak, kamu sepertinya cocok deh untuk nyobain di dunia entertain khususnya iklan kata dia. Jadi ya udah akhirnya aku oke deh boleh deh coba aku pergi coba casting gitu. Dapatlah aku iklan pertama aku setelah sekitar 3 kali nyoba, alhamdulillah ya. Jadi kayak aku merasa emang ini nih dunia aku gitu. Nah tapi ketika itu kan aku masih kuliah nih, Theo. Aku kan lulus 2018 ya. Jadi itu kayak skripsi itu bikin aku sibuk banget. Jadi nggak bisa ngelanjutin untuk casting-casting dulu. Nah aku tuh aku sempet yang namanya vakum dulu agak 2 tahun gitu di dunia iklan ini. Dan ketika balik lagi, alhamdulillah langsung dapet. Waktu itu aku ingat banget XL. Dan setelah itu aku ditawarin untuk main sinetron. Itu kalau sinetronnya kalau Theo tahu pasti ini udah sinetron lama banget namanya Anak Langit ya. Anak Langit ya, Anak Langit. Iya, jadi ya nyobain main sinetron tuh kayak gimana sih, main sama artis-artis gitu sama Stefan gitu ya. Betul. Nah, udah mulai di sana tuh udah mulai pede bahwa ini nih passion gua tuh entertain. Nah, semenjak itu aku juga mulai buka yang namanya YouTube channel aku sendiri. Ada YouTube channel nih. Mungkin bisa di-share nih YouTube channelnya apa namanya nih buat teman-teman pigeon lovers yang mau subscribe juga. YouTube channel aku namanya For You Indonesia. Itu artinya untuk Bu Indonesia nih aku ketikin. Nah, itu konten-konten yang aku bawain di sana itu terlebihnya itu konten positif ya. Maksudnya kayak
aku mencoba untuk menjadi orang lain gitu. Misalnya kemarin aku nyobain sama temen aku anak iklan juga, itu Wah, nyobain jadi pasukan Orange, Theo. Satu wah, hari nyobain jadi pasukan seru Orange. banget. Bener-bener nyapuin jalanan Ah, sekitar 1,2 kilometer, nyapuin jalan raya. gila sih. Terus abis itu setelah itu kita kayak ya udah kita ngasih satu hari bahagia nih buat si bapak ini. Kita ajak Oke. dia ke mall, kita beliin dia baju, makan, kebutuhan hidup, sembako gitu ya. Terus abis itu terakhirnya ditutup pakai sumbangan dari Oke. followers aku gitu loh. Ada yang nyumbangin baju, ada yang nyumbangin duit, gitu-gitulah Duit. intinya. Wah. Uh-uh. Jadi Visi aku sih berbagi untuk kasih YouTube juga. channel. Visi aku sih untuk YouTube channel ini sebenarnya aku pengen ngebuka mata orang-orang bahwa hidup ini tuh nggak cuma tentang kita gitu loh. Kita bisa Betul. ngelihat sekitar kita. Misalnya contohnya yang gampang aja deh, misalnya kita kayak pergi ke Mm, mall gitu. bener-bener. Kita tuh harus punya awareness di mana kita kayak ngelihat ini nggak bakal kepikir nih kalau misalnya sama kita biasa aja. Ada Yes. satpam nih. Kita Mm, kepikir nggak? Misalnya satpam ini hidupnya gimana sih? Apa ya. sih masalah yang lagi dijalanin Ya. sama dia gitu? Apa sih masalah dia gitu? Bisa nggak sih kita jadi sebuah cahaya yang bisa Betul dia banget. bikin dia bahagia walaupun cuma sedikit gitu loh. Makanya tagline-nya For You Indonesia sendiri adalah Make a better Indonesia even if it just a little. Kayak gitu Make a Theo. better Indonesia. Make a Even better if it just a Indonesia little. even it is. Wow. Make a better Indonesia even if it just a little. Even just a little. Oke. Ya, kayak gitu. Itu Wah, sih jadi perjalanan hidup uh, wow. ini sih. Jadi tadi Kak Matt, KMG, jadi aku bisa lihat bahwa kita hidup tuh bukan about untuk diri kita sendiri, tapi uh, Tuh. hidup untuk orang, untuk kita melihat mungkin orang-orang lain berpikir kayak nggak ada kerjaan, nggak ada Mm-mm. kayak misalkan ngapain sih ngurusin hidup lu orang, kenapa kalau nggak bisa Mm-mm. ngurusin hidup lu sendiri, tapi ya kayak Allah nyiptain kita kan ada maksud pula kan, bukan hanya Betul mementingkan diri banget. kita sendiri, tapi bukan apa yang kita terima dari orang, tapi apa yang kita bisa berikan buat orang. Salah satunya Bener dari banget ya. pelayanan dari Kak MG ini yang dia melayani orang dengan bersama followersnya, pergi ke mall itu kan bukan hanya sekedar apa ya, anak zaman sekarang tuh selalu berpikir tuh ya Kak ya, kalau aku boleh bilang Mhm. pamer atau apa, tapi sebenarnya bukan pamer ya, maksudnya lebih rasa mencintai kita bisa visualkan secara bentuk visual, itu kan orang Sebenarnya berbeda-beda. kalau aku sih ngelihatnya kalau misalnya konten-konten yang positif gitu ya, it's okay misalnya kayak kalian nggak nunjukin amal kalian atau kalian mau nunjukin. Nah, tapi kalau aku ngelihatnya kenapa aku bikin konten yang seperti itu, karena aku pengen menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik sebenarnya, Theo. Karena kalau aku mau bilang, background aku mendirikan YouTube channel aku sendiri itu sebenarnya karena aku tuh kesel ngelihat YouTube Indonesia Wah, yang banyakkan isinya tuh pamer kekayaan misalnya, good. hal-hal seperti itu. Betul. Jadi kayak ngapain sih kita pamer kekayaan? Lebih baik kita menggunakan apa yang berlebih dari kita untuk membantu Betul. orang yang kekurangan. Kayak gitu loh, Nah, Theo maksudnya. Nah, menarik juga apa yang Theo bilang tadi kayak Tuhan menciptakan kita untuk bersama-sama. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak di COVID-19 ini pas masa corona benar. ini ya Theo ya. Betul. Kita kita baru kerasa kan bahwa kita tuh sebenarnya makhluk sosial banget gitu loh. Kita nggak bisa lama-lama karantina ini kan kita sebenarnya ya aku Benar-benar. jujur aja walaupun aku memanfaatkan COVID-19 ini untuk improve tetap aja aku butuh interaksi manusia gitu loh. Aku Betul, bosen sebenarnya bosen. sosialisasi, betul, betul. Hmm. Makanya aku berharap sih dunia setelah misalnya selesai Ya, COVID-19 ini bakal jadi dunia yang lebih baik yaitu dunia yang lebih menghargai koneksi antar yes. manusia gitu. Mm-mm. Karena itu Jadi, yang lebih penting. betul. Ngapain Benar-benar. punya harta banyak tapi akhirnya cuma sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih. Dinikmatin sendiri, betul-betul. Jadi, Mm-mm. benar nih teman-teman pigeon lovers di rumah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah COVID-19 yang membawa manfaat. Jadi bukan Hmm, kita mengeluh ya Kak, ya. Jadi orang berpikir betul. sekarang, aduh COVID-19, gue nggak bisa ini, nggak bisa ini. Sebenarnya kita lihat dari hal kecil kan Kak. Kayak misalkan dulu Iya kita betul. sibuk dengan syuting, kita misalnya di entertain ya, kita Hmm, ngomongin entertain. Syuting pulang malam ya kan, pulang malam kerja pagi nge-YouTube dan lain-lain. Waktu sama keluarga, sharing sama keluarga hilang. Tidak ada betul banget. koneksi yang benar-benar bangun hubungan untuk bisa lebih deep lagi sama keluarga kita masing-masing. Hmm.
Mungkin contoh kasusnya kayak gitu kan. Betul banget, karena jujur aja misalnya kalau nggak ada COVID-19 ini mungkin aku nggak akan balik ke Padang nih, Theo. Iya. Karena sejujurnya jadwal syuting, jadwal kayak misalnya nge-MC atau job-job lainnya gitu, itu kayak padat banget di bulan puasa ini kan. Iya, Banyak banget acara-acara bulan puasa gitu loh. Sebenarnya bulan puasa ini kalau kita bilang di dunia entertain adalah bulannya untuk menambang emas nih sebenarnya ya kan. Emas banget nih, putih-putih. Iya, contohnya kayak misalnya acara-acara sahur aja deh atau apa kayak gitu kan, kayak artis-artis itu nambang emasnya itu emang di bulan puasa gitu loh. Tapi kali ini kita ditunjukkan oleh Tuhan yang Maha Esa itu bahwa kalian tuh bukan harta yang paling berharga, itu adalah keluarga gitu loh. Keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang sayangi. Ini kalian kalau kata Tuhan, ini aku kasih kalian waktu untuk spend time, quality time sama keluarga. Gitu. Lagi ini bulan Ramadan gitu loh. Itu sih yang aku lihatnya gitu loh, COVID-19 ini. Dan juga banyak hal-hal, ini kan tema kita kan kayak yang aku bilang COVID-19 yang membawa manfaat nih. Manfaatnya sebenarnya di diri kita sendiri, Theo, tapi dunia. Kita mungkin, Theo, di Jakarta atau di Bandung? Aku di Jakarta, posisi rumah. Nah, di Jakarta, Theo. Theo coba lihat langit sekarang di Jakarta. Langit, ketika aku ninggalin Jakarta ya, aku sempat 3 hari karantina di Jakarta sebelum akhirnya aku mutusin untuk udahlah balik aja ke Padang. Aku tuh ngelihat dari luar kaca jendela apartemen aku, biasanya itu sangat berkabut, asap, polusi, betul, kuning ya kan. Bener. Jangankan itu deh Theo, misalnya kita naik Gojek atau Grab bike aja deh, bentar doang nih muka kita kalau kita lap langsung berdebu banget kan. Sekarang coba kita lihat Jakarta, gila, ternyata Jakarta tuh sebagus ini ya gitu. Bersih banget gitu. Bersih awannya, langitnya biru, bintang mulai bermunculan. Langit biru, mungkin teman-teman yang di rumah bisa lihat ya, aku sekalian mau ngeliatin juga, ini birunya biru bagus banget sih. Tuh, bagus banget. Beda kan? Sama biasanya. Coba aku tanya Theo, biasanya warnanya kayak gitu? Biasa awannya bagus atau abu-abu, agak udah polusi di mana-mana. Betul banget, Theo. Makanya aku kayak manfaatnya tuh banyak banget untuk bumi, untuk kita sendiri nih. Kita kayak dikasih break time sama Tuhan untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya COVID ini aku manfaatkan bener-bener maksimal sih, Theo, untuk memperbaiki diri. Karena aku punya plan-plan ke depan yang aku harus capai. Jadi aku harus, ya aku sebut aja misalnya aku harus six pack atau aku harus apa, misalnya muka aku harus ditirusin atau apa kayak gitu. Nah ini adalah waktu yang tepat gitu loh, nggak ada alasan karena kenapa? Karena you have time, kalian tuh dikasih waktu, kalian nggak ada sibuk-sibuknya lagi gitu loh. Inilah waktu kalian untuk memperbaiki diri, memperbaiki koneksi kalian, ini dia waktunya gitu loh. Momen yang benar-benar nggak bisa kita ulang lagi untuk masa yang akan datang nih. Jadi benar-benar manfaatnya tuh bukan hanya di kehidupan kita, tapi buat orang juga ya Kak MG ya. Jadi kira-kira nih Kak MG sempat berpikir nggak melihat teman posting ataupun sharing-sharing tentang mereka mengeluh kayak khawatir akan hari esok, aduh nanti besok gimana ya, ini sampai kapan ya, proyekan gue gimana ya, biasa kan kayak gitu-gitu kan. Jadi cara ngatasinnya gitu, gimana Kak MG untuk ngatasin, untuk kasih kayak support, dorongan untuk teman-teman di lingkungan KMG itu seperti apa Kak? Jadi ada beberapa yang aku lihat di Insta story aku, teman-teman aku khususnya yang benar-benar penghasilan utamanya itu di dunia entertain ya. Itu mereka ngeluh banget karena gimana ya, mereka pengeluarannya harus tetap jalan, mereka tuh perantau, mereka kena lockdown, mereka harus tetap ngeluarin duit untuk makan, tempat tinggal gitu ya, listrik, air, dan lain-lainnya. Sedangkan job itu nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi aku waktu itu ngasih saran ke dia, ini salah satu teman aku, untuk misalnya daftar kartu prakerja. Nih bro, ada loh kartu prakerja. Jadi kayak untuk ikut seminar aja kalian dapat gaji gitu kan. Cuma untuk membantu secara real sih, gimana ya, kita semua lagi menghadapi kesulitan. Jadi kalau ada berlebih itu saling membantu itu baik. Aku ngelihat dia itu nge-share kadang ketika dia dikasih makan sama tetangganya gitu loh. Dia udah susah banget, dia sampai ngestok Indomie di kamarnya dia. Maksudnya ngestok Indomie dus ya, maksudnya itu kan nggak sehat gitu kan. Benar-benar. Aku yang sampai sedih banget,
lu kenapa sampai kayak gini bro? Dia jual laptopnya, dia jual Astaga. handphonenya kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak, aduh ini orang kasihan banget. Jadi aku cuma bisa bantu sedikit lah maksudnya. Karena ya gimana pun aku pun juga sebenarnya kan kalau bisa kita bilang ini lagi nggak lancar-lancarnya nih ekonomi kita pribadi ya kan. Lagi bener-bener. Cuma ngelihat dia itu lebih sedih lagi gitu. Dan dia selalu nanya di story-nya, kapan ya COVID-19 ini berakhir gitu loh. Nah, pertanyaan itu semua orang pasti muncul di kepalanya kan Theo ya. Beri Theo sendiri juga, ya aku sendiri juga, kapan sih bisa gue kerja lagi, gue nyari duit lagi. Yes. Tapi satu hal sih, yang aku untuk mengatasi hal pertanyaan dalam kepalaku ini adalah, oke, ketika aku keluar, ketika COVID-19 ini kelar, aku pengen 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada aku yang kemarin, yang aku capai gitu loh. Apa yang bisa aku lakukan? Oke, akhirnya aku bikin hal-hal yang pengen aku pelajari, Theo. Hal-hal yang pengen aku pelajari demi aku ketika keluar, aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini aku sebut aja ya, hal-hal yang ini yang mau aku share. Example-nya ya, betul. Example-nya, aku mencoba untuk main alat musik. Wow. Aku dari kecil sampai umur aku sekarang ini 23 mau 24 tahun ini, aku nggak pernah yang nyentuh yang namanya alat musik, Theo. Wah. Suka musik, suka. Sama sekali tapi, ya. Sama sekali. Pada akhirnya apa? Karena COVID ini aku punya waktu untuk nambah skill aku nih. Ya. Aku nambah skill aku untuk main piano. Aku belajar editing lebih untuk lebih bagus lagi cara ngedit supaya lebih excited lagi setiap video yang aku keluarkan kayak gitu. Aku juga olahraga. Alhamdulillah kemarin aku barusan posting before after aku karena benar-benar aku memulai hidup sehat. Aku sempat gemukan waktu yang aku bilang skripsi itu. Aku kan vakum dari dunia entertain. Aku gemukan berat aku sampai 98 kilo. Kayak wow. 98 kilogram. Luar biasa. Itu apa namanya? Persis setahun yang lalu, yaitu 30 April 2019. Aku baru posting juga 30 April kemarin 2020. Itu aku sekarang itu sudah punya six pack kayak gitu. Wow. Nah, jadi yang aku maksud adalah malah COVID-19 ini adalah waktunya kita untuk memperbaiki diri. Kita punya waktu, kita punya all the time. We have all the time in the world gitu loh. Gak ada lagi alasan untuk kalian tuh malas-malasan gitu loh. Kalau dulu kan orang ngapain? Misalnya, kok lu nggak olahraga sih, kok lu nggak nge-gym sih atau apa gitu misalnya. Mereka bilang, sibuk, ini gue udah kecapean apa. Nah sekarang siapa yang kecapean? Sekarang siapa yang sibuk? Semua orang itu di rumah, kerja dari rumah. Sehabis kerja dari rumah, selesai jam 5, nggak ada lagi macet-macetan di jalan kan? Olahraga kayak gitu. Ada reason lagi nggak buat kalian? Nggak ada reason lagi sebenarnya. Malah aku tuh akan heran dengan orang-orang yang keluar dari COVID-19 ini menjadi lebih buruk gitu. Aku bukannya mau ngatain ya, aku bukannya mau body shame. Cuma kebanyakan aku lihat banyak habit-habit yang tidak baik yang dilakukan orang-orang selama karantina ini, Theo. Walaupun sebenarnya sih baik kalau dalam amount yang sedikit. Yaitu misalnya contohnya, misalnya dia nonton Netflix gitu kan. Untuk menghibur diri, untuk mengisi waktu, untuk mungkin menginspirasi mereka juga bikin seri-seri seperti Netflix gitu loh. Bisa jadi kan. Nah, tapi mereka menjadikan itu sebuah hal yang toksik karena melakukannya secara berlebihan. Yaitu mereka nonton dari pagi sampai pagi lagi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus dihindari di COVID-19 ini, Theo. Hal-hal yang membuat kita ketika kita keluar, kita malah jadi lebih buruk gitu loh. Padahal kita dikasih waktu untuk memperbaiki diri gitu loh, Theo. Bukan untuk merusak diri, teman-teman, betul. Itu sih kalau menurut aku. Karena bagi aku ya, walaupun emang aku juga nggak pengen sih COVID ini lama-lama. Cuma bagi aku malah ini sangat bermanfaat banget buat aku. Karena aku orangnya tuh yang lagi seneng banget sama self-improvement dalam hal apapun. Dalam hal mindset, dalam hal mentality, skills, apapun itulah. Aku pelajari semua sekarang, Theo. Bahkan aku yang dulunya anti banget, aku bilang aja ya di sini. Aku dulu anti banget. Kita buka-bukaan. Aku yang anti banget sama TikTok. Aku mulai download dan ternyata TikTok itu nggak seburuk yang orang bilang gitu loh.
Ada yang buruknya emang, maksudnya yang kayak Ada ya contohnya beberapa. misalnya kayak yang pamer-pamer kekayaan atau misalnya Yes, yang kayak ada. yang agak-agak Itu sara agak pornografi gitu ada. banyak, betul. Cuma kalau kita lihat positifnya kita kan bakal ketemu. Aku ngelihat komedi-komedi orang-orang karena aku sekarang tuh lagi Yes. untuk memanfaatkan waktu aku lagi bikin komedi-komedi nih di Instagram aku untuk menghibur orang-orang yang lagi Wah, karantina juga. Yang alhamdulillah feedbacknya kalau kata orang-orang sih yes. lumayan lucu-lucu. Nanti Theo mungkin bisa boleh lihat Boleh, gitu boleh. kan. Nanti aku Kalau mau lihat. lihat pergi pergi aja langsung ke page Instagram aku, follow juga boleh, like gitu ya, share. Ya, harus, harus, Nah, harus. aku Hmm. malah ngelihat banyak inspirasi gitu loh di TikTok itu. Bahwa orang-orang itu terlebih sebenarnya orang-orang Indonesia ya. Itu Yes, kreatif-kreatif gitu loh. betul banget. Banyak banget nih anak-anak muda sekarang, khususnya. Karena kita semua sekarang tuh udah punya internet, kita udah punya HP yang Ya, canggih. Kalau dulu orang mau bikin YouTube misalnya atau mau wah, bikin film atau mau bikin apa tuh harus punya semuanya. Misalnya kayak harus punya zaman dulu kan handycam ya, handycam, terus pakai M-nya, lagi betul. pakai lagi eksternal eksternal mic gitu Memori ya. eksternal. Rekam ya untuk ngerekam suara pakai eksternal mic gitu. Terus habis itu ngedit harus pakai laptop. Sekarang semua bisa di HP, Theo. Di handphone. Semua orang Udah teknologi tuh gokil sih, nah, Mbak. semua orang udah punya teknologi di kantong mereka masing-masing. Tapi orang-orang ini banyaknya mencari alasan untuk tidak berkarya gitu loh. Ya, Nah, dan ketika ini yang aku pengen sampaikan ke semua oke. orang yang nonton ini mungkin ya. Menarik, menarik, yes. Ketika orang-orang yang lagi berjuang itu berjuang sebenarnya kita tuh harusnya positif aja dengan mensupport gitu loh. Mensupport tuh dengan cara apa? Ya, Dengan cara tidak apa sih namanya tuh ngejatuhin dia. kita Mensupport kayak, ngejatuhin. wih bagus. Dan Misalnya mau ngasih saran, kasih saran, misal puji dulu. Bagus ya, tapi mungkin lebih positif. bagus kayak gini bro. Coba Yes, dibikinnya yang kritik kayak gini. sarannya betul. Kritik saran yang secara benar itu salah satu bentuk support menurut aku. Nah ini Membangun, kayak betul. ada Ada pertanyaan nih. pertanyaan lagi, bisa kita bacain kakak dari Bram ya, Ibram Syah. Kak, boleh bertanya, sebentar. Kan kebanyakan sekarang COVID-19, orang-orang pada stres. Gimana solusi kakak mengatasi hal COVID-19 itu, dan pendapat kakak terhadap orang yang melanggar PSBB Jadi dan gini tidak sih, memakai kalau masker? Betul. Terima kasih kita pertanyaan jawab ini. ya, Yes, ini kayaknya terima kasih Bram. Ini pertanyaan ada 3 ya. Pertama aku jawab dulu gimana sih solusi respon untuk betul. menghadapi stres sebenarnya. Oke, sejujurnya kalau masalah stres itu orang kan punya tingkatan hidupnya masing-masing. Betul. Beratnya itu menjalani hidupnya masing-masing itu beratnya itu di mana gitu ya. Cuma kalau aku ya, aku secara pribadi itu aku olahraga. Jujur ya Theo ya, olahraga nggak perlu yang berat, misalnya cuma sekedar jogging atau Betul, jalan betul. santai. Dan aku bakal bilang di sini ya, bahwa olahraga yang paling aman selama pandemi COVID-19 ini adalah lari sebenarnya. Hmm, Adalah lari. Kenapa Theo? Lari sendiri aja, di dekat komplek aja, muter, atau setidaknya jalan aja, sekedar pagi-pagi tuh sekalian ngambil matahari pagi yang bagus itu ya. Nah, itu ngebuka pikiran, dan juga ngelepasin hormon kebahagiaan. Dan juga ya, waktu aku di masa-masa sulit, jujur aku juga punya masa-masa sulit di ketika aku sebut aja di sini misalnya aku lagi nggak ada job, nggak ada panggilan sama ya. sekali gitu ya. Siapa sih yang nggak stres gitu, sedangkan pengeluaran tuh tetap harus jalan gitu kan. Aku pergi ke GBK, Theo. Wah, Aku pergi ke GBK, aku lari di sana, ngelihat orang lari. Dan ketika lari, aku tuh sambil mikir, apa ya yang bisa gue lakukan selama gue masih nganggur kayak gini gitu loh. Akhirnya kepikiran apa? Oh, bikin YouTube. Oh, belajar ini deh, ngedit deh biar bisa bikin video-video lucu, video-video inspirasional atau apa. Jadi kayak memanfaatkan stres itu sebenarnya ketika kita stres tuh, kalau aku sih aku olahraga, jujur. Itu cara aku ya, aku nggak tahu dengan orang lain. Olahraga itu emang bener-bener bisa ngilangin stres sebenarnya. Theo sendiri gimana kalau lagi olahraga? Ada kalau muncul olahraga perasaan itu bahagia pikiran nggak? kayak apa ya? Dia ada energi, kayak ibaratnya kita kayak melepas kayak rasa kekesalan atau apapun dengan sendirinya tuh kayak karena kan kita memompa darah ya ke jantung kan ketika kita berolahraga, semua kayak syaraf-syaraf kita. Jadi kayak
ada perasaan happy gitu yang ibaratnya secara nggak sadar ya kita udah rasain, walaupun even kita ada masalah nih tadi pagi, sore kita olahraga yang tadi Kak MG bilang lari, tapi bener jadi kayak rasa percaya dirinya, confidence-nya ada, sama untuk jadi kayak tenang gitu, enjoy life gitu lah Kak, kalau aku Nah, ngerasa kalau olahraga ya. bener banget sih. Nah, cara kedua aku sih biasanya, aku ada 3 cara. Cara kedua aku biasanya dengerin podcast-podcast yang motivational. Nah, biasanya aku kalau misalnya lagi males mikir larinya, kadang kan aku lari itu sambil mikir untuk mikirin apa ya nextnya gitu. Aku kan kalau lari pakai headset, naruh HP di tangan itu yang ada armband gitu ya. Jadi aku tuh yang aku dengerin bukan musik Theo, melainkan yang aku dengerin tuh motivational thing gitu, podcast motivasional bahwa hidup tuh 7 cara bahagia misalnya. Tapi yang bukan mengenai uang gitu loh. Misalnya kayak gimana cara melepas toxic people dalam hidup kita. Nah, kayak gitu Theo yang aku dengar. Jadi itu bikin aku setelah lari itu udahlah larinya kita dapat hormon endorfin yang bikin bahagia. Kita pun abis denger motivasional itu, oh iya bener ya, ngapain ya gue bersedih, padahal gue bisa gini gitu. Oh, gue tuh padahal udah enough gitu loh. Ngapain gue harus merasa gue tuh nggak enough gitu. Nah terus lanjut kita pertanyaan berikutnya nih ya. Ada pertanyaan pendapat terhadap orang yang melanggar PSBB. Sebenarnya gini sih, Theo. Kalau soal melanggar PSBB ini tergantung dari siapa nih? Tergantung dari apa ya namanya ya? Dia kenapa melanggar? Apakah dia karena dia mencari uang untuk menafkahi keluarganya? Atau dia melanggar PSBB karena dia mau sok-sokan keren, kebal, merasa kebal. Nah ini nih orang-orang Indonesia kebanyakan ini merasa kebal. Nah kalau misalnya tipe pertama Theo sebenarnya yang melanggar PSBB karena emang dia nggak bisa hidup kalau nggak kerja, itu aku dukung banget. Malah kalau bisa orang-orang yang seperti itu yang harus disupport oleh pemerintah, support oleh orang-orang sekitar untuk membantu dia tuh keluar dari masalah dia, jadi dia bisa stay di rumah gitu loh. Kebanyakan aku lihat yang sedihnya aku apa ya Theo? Kemarin aku baca berita di IG gitu ya. Ada Grab Food yang masih di prank beliin makanan gitu loh Theo. Maksudnya dia mesen untuk beli makanan pakai cash, bukan pakai OVO atau pakai apa. Terus dikirim ke alamat terserah, maksudnya asal-asalan. Nah, maksud aku tuh lagi masa-masa seperti ini, kenapa kita masih menjadi manusia yang buruk gitu loh? Padahal kita tahu lagi PSBB, lagi orderan online tuh lagi dikit, tapi masih aja di prank. Nah ini nih hal-hal yang seperti ini yang aku masih nggak ngerti nih kenapa masih ada orang sejahat itu gitu loh. Dan kalau orang yang tidak memakai masker, nah ini nih orang-orang yang aku bilang tadi, orang-orang yang sok kebal nih Theo nih. Kebal banget ya, berasain ya. Berasa Superman gitu. Nggak ada yang bisa menghalangi aja. Orang-orang yang sok kebal inilah sebenarnya mungkin imun dia bagus ya, tapi bisa jadi di saat dia lagi di luar sana dia megang apa, atau ada orang bersin yang dropletnya terbang ke baju dia, akhirnya baju dia tuh kena oleh ibunya yang udah tua yang rentan gitu loh. Itu yang diketakutin sebenarnya Theo tau nggak, waktu aku naik pesawat untuk pulang ke Padang, hal pertama yang aku lakukan adalah keluarga aku semua nggak ada yang deket sama aku. Habis itu semua baju dibuka sampai dalman-dalman semua dibuka, dicucinya beda mesin cuci sendiri. Terus habis itu selama 2 minggu aku tuh di dalam kamar aku sendiri gitu loh Theo. Wah, 14 hari ya di kamar ya. Karena sejujurnya bukan masalahnya kita yakin enggak kok gue nggak kena enggak kok keluar gue baik aja, gue nggak bakal nularin. Kita nggak pernah tahu Theo, karena badan kita tuh segede ini gitu loh. Rata-rata orang Indonesia kan 160-an ya. Kita nggak tahu part tubuh mana nih yang lagi membawa virus nih. Betul. Jadi kesentuh gitu loh. Bisa jadi kesentuh di sepatu. Terus sepatu itu dicuci sama misalnya mama kita, atau kita nyuci sendiri, atau kakak kita atau apa. Maksudnya mereka habis itu kena. Kita nggak tahu gitu loh. Karena ada kasusnya kan Theo.
yang dia tuh masih kantornya masih dibuka, dia nggak kerja work from home, jadi dia masih kerja ke kantor. Kantor. Akhirnya dia nggak kena. Yang kena itu anaknya yang umur 4 tahun. Astaga. Nah, tapi bayangin nggak, anaknya umur 4 tahun dia kena COVID. Gara-gara apa? Karena bapaknya mungkin Orang abis pulang tuanya. kerja yang dia kira bajunya itu safe, dia ngegendong anaknya. Kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita harus waspada, apalagi orang yang nggak pakai masker, Teo. Nah, ini orang-orang yang saya nggak ngerti nih, Teo. Nih, gimana nih Nakal kehidupan ya, mereka? nakal ya. Sebenarnya nakal As- nakal banget gitu loh. Nah, itu sih jawaban dari aku sih, Bram dan Teo. Wah, semoga bisa menjawab nih pertanyaan Bram juga, dan bener banget karena yang tadi kakak bilang, apa ya, mereka tuh sekarang menganggap kayak sepele karena kan kita nggak tahu dampak buat orang lain, bukan ke kitanya sendiri kan. Kita bisa saja menularkannya kepada orang lain walaupun kita sehat gitu. Iya, Dan benar banget. yang punya family di rumah juga dan punya keluarga, kalian juga harus tetap ya, maksudnya pakai masker dan juga cuci tangan, jangan nyentuh muka, itu tuh penting, harus disiplin karena balik lagi kayak back to personality kita, kayak semua dimulai tuh bukan kita dipaksa, tapi kita komit dalam diri kita, oke kita cuci tangan segini, bersihin ini, nyuci baju, jadi step by step tuh apa ya, ke struktur gitulah ya kak ya. Jadi Iya, benar. Jujur banget, Teo, sebenarnya aku kan pemain basket ya. Jujur banget, tangan tuh udah gatel banget pengen main basket karena setiap wah, balik ke Padang ini, sejujurnya aku yes, itu nggak pernah yang ada di rumah. Selalu selalu setiap ya. hari rumah aku tuh di lapangan basket Oh, gitu. Tapi menarik, menarik. tapi kayak Theo, aku berusaha untuk nahan diri aku benar-benar kayak, karena basket itu benar-benar kontak fisik, kita nggak pernah tahu lawan kita lagi Ya, udah lagi bener-bener. dia membawa virus kah atau gimana. Karena yang aku takutin, mungkin imun aku kuat Theo karena aku olahraga tiap hari, makan ini makanan sehat dan lain-lain. Tapi aku belum tahu mama aku gimana, papa aku, Ya, adik aku, keluarga. atau kakak aku. Kita nggak pernah tahu Theo gitu loh. Itu Jadi sih. betul-betul. Jadi emang selain oh biasanya di pulang tuh selalu ya olahraga terus dan Mm-mm. main sama Wah, teman. iya bener banget. Nah, kalau misalnya tentang yang tema kita nih COVID-19 yang Ya, bawa stop, manfaat nih bawa Theo. manfaat. Aku pengen nanya kalau Theo tuh yang manfaat menurut Theo COVID-19 ini apa manfaatnya buat Theo? Oke, kalau untuk pribadi ya, manfaatnya Hmm. itu kalau ke aku itu bangun hubungan sama keluarga, sama mendekatkan diri ke Tuhan. Itu 2 poin itu kalau aku. Theo Gimana di cara? Jakarta ya Ya, rumahnya. aku di Oh. Jakarta, di daerah sekitaran Kalibata lah pokoknya. Taman Mini. Itu Jadi, apartemen iya, apa? apartemen. Bukan apartemen, di daerah Condet. Nah, Jadi, condet. aku di pandemik ini 2 poin yang aku pegang itu, gimana bisa yang tadinya nggak pernah bangun hubungan sama keluarga, lebih bangun hubungan lagi, sharing-sharing kehidupan, kegiatan-kegiatan Hmm, yang nggak pernah di-sharing, otomatis kan hubungan keluarga kita jadi lebih hangat. Kedua tuh benar. manfaatnya ke balik lagi ke religion kita, yang tadinya kita cuek sama Tuhan, kita nggak pernah ibadah, kita nggak saat teduh atau nggak sholat atau apapun, kita bisa lagi nih minta apa yang Tuhan mau di hidup kita sekarang ini nih. Jadi bukan kita hidup Hmm, untuk, jadi orang sekarang berpikir gini kak, eh, apa ya, dia mencari apa nih, dia mencari apa yang maksudnya dia bergantung sama uang, dia bergantung sama jabatan, dia bergantung sama ceweknya atau cowoknya, popularitas apa gitu ya. popularitas. Tapi ini di sini yang aku lihat di bulan Ramadan suci ini ya penting, bahwa Tuhan tuh mau lihat kita tuh bergantung tuh bukan sama apa. Bergantungnya itu bukan sama kekayaan, popularitas atau jabatan, tapi bergantung sama siapa. Kita bergantung sama Tuhan. Karena ketika kita nggak bergantung sama Tuhan, kita bergantung sama jabatan, kita bergantung sama uang, popularitas, itu bisa diambil kapan aja. Dan kita nggak punya Bener pegangan banget hidup. sih. Betul. Bener banget Jadi sih Theo. betul. Jadi bergantungnya sama siapa, itu 2 poin sih yang aku bisa Nah, benar-benar refresh. coba yang poin kedua menarik sih sebenarnya Theo. Karena Hmm, kebanyakan orang tuh mikirnya, oh kalau hidup banyak duit itu bahagia gitu. Padahal betul. semua itu bisa diambil begitu aja sama Tuhan gitu. Kayak contohnya, tanggal 1 Januari 2020 kita langsung dikasih banjir besar di Banjir, Jakarta bener. ya.
Itu kalau Theo lihat nggak semua mobil apa tuh kebawa banjir, udah rusak. Itu yang Hilang. kita kumpulin susah-susah rusak. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, kenapa aku juga diriin YouTube channel aku yang seperti itu. Jadi tuh kayak aku tuh pengen nunjukin ke orang bahwa yang paling penting itu sebenarnya bukan mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, melainkan kita itu menggunakan kelebihan kita untuk bantu orang. Jadi hidup itu tuh bermakna gitu loh. Kita tuh hidup. Mas. Ada yang pernah bilang gini sih. Kita tuh sebenarnya hidup untuk menjadi lilin ke sesama. Ya, lilin. Nah, kita tuh lilin kita misalnya apinya lagi gede. Api lagi gede dalam artian kita lagi diberkahi banyak uang atau apa. Ada api-api di sekitar kita yang lagi redup kecil, kesusahan, stres atau gimana. Kita berikan api kita itu sedikit untuk dia. Dengan api kita yang sedikit itu, yang aku bilang tadi support yang sedikit itu, bisa jadi itu menjadi api gede. Dia jadi api gede juga, dan dia bisa jadi ngasih api dia lagi untuk ke orang-orang yang lagi redup lagi, Theo. Itu sebenarnya. Gitu sebenarnya, Theo. Tapi itulah yang kadang kurang dimengerti oleh banyak orang gitu loh. Beberapa orang. Karena ya kita udah terlalu dikasih makan bahwa kebahagiaan itu duit gitu di sosial media, di TV, di mana gitu ya. Itulah yang mencoba untuk diubah harus mindset orang-orang, terlebih orang Indonesia ya gitu. Aduh, yang tadi kakak bilang tuh aku menarik nih, yang seperti lilin ya, kita seperti candle yang benar-benar kita kasih impact, dampak ke sesama kita, ke orang-orang lain. Di situ kan kita juga dari dampak itu pun kita juga bisa beramal walaupun kita nggak harus bilang amal, tapi kan ya hanya Allah, hanya Tuhan sama kita yang bisa menilai itu semua kan. Jadi kita kasih dampak buat orang, jangan berpikir gini teman-teman, oke, gue bantuin orang, kita kasih dampak, kita membahas tentang feedback. Banyak orang pengen feedback, tapi dia nggak mau feed terus gitu, dia maunya dapat feedback terus kan, take and give terus, take and give. Jadi tetap lakuin apapun yang berdasarkan kayak kalau lu suka, lu bisa motivasi orang, ya lu lakuin tanpa lu harus dapet itu semua gitu, karena ikhlasnya itu gitu ya. Ikhlas, betul ikhlas, karena bener apapun sih. Di dunia ini benar, apapun sebenarnya di dunia sih ini lakuin. amal yang paling gampang sih Theo ya, amal yang paling gampang itu senyum Theo. Senyum, berbuat baik ke orang itu nggak ada ngeluarin duit sedikit pun Theo. Kadang tuh aku suka bingung sama orang-orang yang kalau sekarang kalian bisa bilang kan itu jahat-jahat gitu. Julid, ketikannya jahat-jahat, misalnya kayak komentar-komentar negatif gitu. Betul. Aku tuh bingung sama orang-orang yang kayak gitu, kayak berbuat baik itu tuh nggak merugikan lu, nggak ngeluarin duit, kenapa harus berbuat jahat gitu loh. Itulah intinya. Benar. Karena amal yang paling gampang tuh berbuat baik, senyum, selesai. Nggak perlu kita harus punya duit banyak, abis itu beli apa, sebarin sembako, nggak, cukup kita senyumin orang. Misalnya kita pesen GrabFood, bilang makasihnya tuh secara dari hati gitu, makasih banyak ya Pak, selesai. Hari-hari dia menjadi lebih baik karena kita cuma ngasih dia senyum kita itu loh. Ini enggak, orang-orang kebanyakan yang aku lihat di apartemen aku apa kalau ambil GrabFood, kayak dia ambil nih tek gitu, terus dia bilang, lama banget sih Pak gitu. Kenapa sih harus kayak gitu gitu loh? Dia juga nggak mau lama kali karena dia pengen dapat orderan lainnya gitu. Ini mungkin ngantri, mungkin macet di jalan. Maksudnya kayak suatu hal yang nggak bisa dia kontrol juga, ngapain lu harus jadi orang jahat untuk ngata-ngatain dia gitu loh. Wow. Aku setuju nih Kak, yang tentang beberapa benar anak-anak ataupun beberapa orang yang kayak jaim ya, lebih ke jaim, jaga image dia, terus merasa diri dia udah yang paling wow lah di dunia ini atau apapun lah ya. Kadang sebenarnya gini, ketika kalian nih atau lulus semua teman-teman Pigeon yang merasa kayak yang tadi KMG bilang kayak nggak kurang sopan atau bad attitude lah ya, istilahnya bad attitude sama sesama, itu kayak mikir gak sih kayak itu kalau kalian melakukan itu, yang kalian lakukan itu orang lain lakukan sama salah satu dari keluarga kalian, itu ya how do you feel gitu kan? Gitu kan, bener. Balik lagi back to itu, apa karena faktor gini Kak, mungkin banyak anak-anak yang lingkungannya, pergaulannya mempengaruhi
pola pikir mereka membentuk individu mereka seperti itu. Misalkan dia dulu Benar, baik benar. atau attitude-nya baik karena bergaul di lingkungan yang mungkin apalagi entertain ya Kak ya. Kita balik lagi ke entertain yang harus ada something yang wow baru lu bisa dihargai. Bener banget Lo harus sih. punya something, harus bisa disanjung-sanjung. Tapi gimana? Aku bisa berpikir mungkin buat Kamet juga kita berani jadi orang berbeda di lingkungan kita. Benar, Karena itu benar banget. Betul. Karena dengan cara kita menjadi berbeda orang melihat, oh mereka berbeda karena apa? Nah dari berbeda mereka kepo kita bisa bagiin nih motivasi apa yang bikin kita menjadi berbeda sama dengan lingkungan kita yang sama gitu kan. Iya sih. Jadi pesan yang Jadi kayak tadi Kak. Iya benar sih Teo. Maksudnya kayak aku juga setujunya. Papa aku tuh pernah ngajarin aku yang selalu aku tanamkan ke diri aku setiap aku memperlakukan orang ya. Ketika kita mau berbuat apapun ke orang lain, kita tuh harus mikir kalau ini orang lain buat ke gua, perasaan gue seperti apa. Segampang itu sebenarnya Teo caranya. Apakah gua akan menyukainya? Apakah gua nggak akan orang lain nggak giniin gua? Berarti kita jangan, kalau misalnya kita nggak suka diri kita digituin, kita jangan lakuin. Segampang itu sebenarnya kan. Cuma ya itulah orang-orang ini terlalu apa ya aku bilang ya, kebanyakan pergaulan sih Teo. Memang benar pergaulan yang mempengaruhi, dan aku alhamdulillah untuk menemukan pergaulan-pergaulan yang positif. Karena gampangnya kita menjadi orang positif adalah paling gampang adalah kita berkumpul lah bersama orang-orang yang positif juga Teo. Betul. Kalau kita mau jadi negatif itu banyak banget di luar-luaran itu kita bisa temenan sama orang-orang negatif banyak banget. Cuma cari orang positif yang improve terus tiap hari, kita akan kebawa, kita pengen improve terus. Kita pengen, oh besok kalau udah ini, gue pengen ini, kayak gitu. Jadi karena apalagi kalau Theo juga ikut beauty pageant itu, Mr. Global ya. Ikut beauty pageant itu adalah tempat-tempat untuk berpositif ria gitu loh kalau aku bilangnya. Karena orang-orang yang ikut beauty pageant itu pasti dia itu punya goals dalam hidupnya, hal-hal yang harus dia capai step by step. Dia ikut, oh dia menang, dia improve diri lagi, atau dia misalnya kalah, dia improve diri lagi. Gimana ya cara biar menang nextnya? Atau misalnya dia emang ikut bukan untuk menang, dia ikut untuk mencari relasi kayak aku. Aku jujur aku kebanyakan ikut, aku nggak banyak menang ya. Wow. Aku menangnya gitu loh. Tapi aku ikut aja karena kenapa? Karena aku nemu relasi baru. Ya aku nggak pernah tahu nih, kita nggak pernah tahu Theo, ini orang di masa depan jadi apa. Karena itu banyak banget kejadian di hidup aku ya. Ketika aku bantu orang, terus orang itu terbantu, dan ketika aku lagi butuh bantuan, tuh orang datang tiba-tiba. Wow. Kayak gitu Theo. Lu yang dulu bantu gue. Nah gitu. Gokil. Jadi beauty pageant-nya ini aku juga sebenarnya bukan iseng, malah dulu ini aku bagi aja. Aku benci banget sama yang namanya beauty pageant kalau boleh jujur. Kayak aku ikut waktu dulu tahun-tahun masih ya 2-3 tahun lalu berpikir apa sih itu beauty pageant kayak Putri Indonesia, Miss Indonesia, Mister Indonesia, bla bla, apaan sih, alay banget sih, lebay banget sih. Berpikir kayak gitu. Dan akhirnya bener bisa dibilang karma, tapi karma yang berdampak positif nih. Jadi berdampak positif. Sejujurnya aku pun kayak Theo juga sih. Aku kayak dulu tuh apaan sih nih gitu, ngapain sih gitu. Soalnya akhirnya aku ikut, ternyata itu yang mengubah hidup aku loh Theo. Itu yang mengubah hidup aku. Kalau nggak akan ketemu hidup yang kayak gini gitu loh. Aku bersyukur banget aku mengalami semuanya